Selamat malam dan selamat datang di diskusi hukum Loophole Academy dengan judul Masa Depan Esport Indonesia. Gitu. Ini judulnya kelihatannya agak serius banget ya, tapi sebenarnya kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Terutama mengenai fokusnya sih utamanya nanti akan membahas mengenai bagaimana game itu terdaftar atau tidak di Indonesia dan bagaimana game beroperasi, terutama esport beroperasi di Indonesia di masa depannya. Gitu. Baik, sebelum saya mulai acara ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa disclaimer umum untuk webinar kali ini. Yang pertama, bahwa tidak ada niatan sama sekali atau kesengajaan untuk menghina atau mencemari nama baik atau merugikan pihak manapun, baik itu orang perorangan maupun badan hukum. Penyebutan orang perorangan ataupun badan hukum atau merek usaha di webinar pada kali ini itu murni hanya untuk kepentingan diskusi. Gitu. Dan yang kedua, tidak ada pandangan ataupun pendapat yang disampaikan di dalam webinar ini dapat dijadikan sebagai opini hukum sehingga tidak memberikan pertanggungjawaban hukum kepada siapapun. Baik, dan juga saya izin promosi sedikit untuk dari Loophole Academy-nya, bahwa itu bisa dilihat di bagian offers. Silahkan untuk mengakses online course Loophole Academy karena kita baru pindah platform ke Teachable, jadi itu bisa nikmati diskon 50% bagi kalian yang berminat untuk belajar hukum lebih lanjut melalui online course. Gitu. Baik, tanpa berlama lagi, saya akan memperkenalkan narasumber untuk diskusi hukum kali ini. Yang pertama ada Pak Yohanes Siagian, selaku pengamat e-sport. Yang terima kasih Pak Yohanes sudah menyediakan waktunya di webinar kali ini. Selamat malam. Halo, Pak. selamat malam. Dan kemudian ada juga Bang Rangga Sujudwidikda yang sudah terkenal di Twitter dari kemarin-kemarin, gitu, membahas hal ini, gitu. Nah, merupakan lawyer dan juga player e-sport, Bang. Gitu. Iya, betul player juga. Nah, selamat malam Bang Rangga. Yuk, malam. Nah, jadi kita mulai hari ini. Kita nggak usah pakai slide lah ya, kita diskusi santai aja hari ini, dan kita juga kayak udah muak juga ngeliat slide, saya setuju sama Pak Yohanes gitu, misalnya udah muak kali WFH terus. Yeah. Oke. Sekarang sebelum nih Pak, nah sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu Pak ke Pak Yohanes. Sebenarnya bagaimana sih e-sport itu beroperasi di Indonesia gitu loh, bagaimana turnamen itu berjalan, bagaimana tim e-sport itu berjalan, bagaimana player e-sport itu sebenarnya berjalan, dan juga boleh untuk juga dikaitkan sebenarnya institusi yang menaungi e-sport itu untuk operasinya e-sport di Indonesia itu sebenarnya institusi yang mana Pak? Oke, ini pertanyaannya lumayan panjang ya. Timnya gimana, eventnya gimana, playernya gimana. Mulainya dari mana nih enaknya ya? So mungkin kita mulai dari player lah dulu. So kalau player e-sport otomatis dia pasti untuk bisa kompetisi dia memerlukan tim pada umumnya. Memang beberapa cabang e-sport dia bisa bertanding individual dengan nama pribadi, tapi secara umum dia perlu bergabung dengan suatu tim sih untuk kalau mau berkompetisi. Tim-tim ini adalah yang nanti akan mewadahi dan mendukung player-player atau tim-tim kumpulan pemain ini dalam bertanding. Misalnya menggunakan nama timnya seperti Morph atau tim-tim lain gitu. Nah, mereka mengikuti turnamen-turnamen, event-event yang diadakan oleh berbagai pihak. Jadi dalam bentuk ini sebetulnya e-sport tidak jauh berbeda dengan cabang-cabang olahraga lain. Like mungkin yang paling umum kalau dikenal yang generasi lebih muda mungkin basket atau sepak bola misalnya, contoh yang paling bagus. Jadi ini semua komponen ini bergabung ke dalam suatu ekosistem yang memiliki suatu induk organisasi. Kalau di Indonesia, untuk saat ini, induk organisasi tersebut adalah PBESI, PB Esport Indonesia. Jadi, secara garis besar sih seperti itu sebetulnya sih. Oke Pak Yohanes. Tapi kalau misalnya menyelenggarakan turnamen gitu, biasanya apakah harus mendaftarkan terlebih dahulu gitu, atau misalnya ketika mau menyelenggarakan turnamen e-sport, baik itu timnya maupun juga penyelenggaranya itu, apakah harus mendaftar terlebih dahulu Pak sebelum ini? Kita bicara berarti penyelenggara eventnya berarti ya? Betul. Oke. Jadi di regulasi PB yang dibuat ini kan organisasi memang diminta mendaftarkan eventnya kan. Dan ini seperti sedikit mengundang pro dan kontra dari masyarakat e-sport. Padahal sebetulnya kalau kita perhatikan, ini sama saja dengan olahraga lain.
contoh yang saya kenal, karena saya latar belakang saya sebagai pelatih basket, kita mau membuat event basket di level mungkin sekolah di kecamatan aja, kita mesti mendaftarkan ke Perbasi setempat. Jadi kita mengajukan izin, dapat surat izin, kemudian mereka menunjukkan wasit dan supporting untuk menjalankan. Dan untuk itu pun kita pasti ada biaya wasit, biaya koordinator, yang semua masuk ke planning itu. Jadi konsep yang sama itu yang mau diberlakukan PB Esport di olahraga esport ini. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang tidak dikenal di olahraga Indonesia. Nah, untuk pertanyaan apakah mesti, sebetulnya tidak. Jadi PB Esport sendiri juga ada suatu batasan minimal di mana event yang dianggap event, saya nggak tahu bahasa yang dipakai di dokumennya apa, tapi event masih mungkin level komunitas lah. Kalau tidak salah patokannya hadiah 15 juta ke bawah gitu. Itu bisa berjalan aja, tidak perlu koordinasi atau melaporkan. Meskipun kalau misalnya mau lapor atau mau mendaftarkan, boleh aja. Nah, kalau misalnya suatu event berjalan tanpa mendaftarkan, sama aja seperti sebuah turnamen sepak bola yang tidak pakai wasit PSSI misalnya. Atau turnamen bola basket yang tidak menggunakan wasit Perbasi. Bisa jalan, boleh saja. Tetapi tidak ada perlindungan atau pemantauan yang bisa datang dari PBSI kalau ada apa-apa. Kayak misalnya pemain sepak bola yang cedera atau ada masalah dengan suatu event yang di luar angka PSSI, dia tidak bisa minta PSSI untuk misalnya mediasi gitu. Jadi sebetulnya di situ bukan sesuatu yang kayak tangan besi semuanya harus gitu. Tapi hanya kalau memang tidak didaftarkan ya bukan turnamen yang di bawah naungan PBSI dan tidak akan terlindungi oleh rules yang ada di PBSI. Oke, siap Pak Yohanes. Nah, kemudian kalau misalnya sepak bola kan ada PSSI, kayak tadi bilang, dan ada dia kan berinduk ke FIFA. Yes. Nah, kemudian kalau induk di internasional itu, kalau e-sport itu sebenarnya siapa, Pak? Nah, kalau ini suatu yang masih menarik sebetulnya ya, karena belum ada satu induk yang diakui secara universal. Jadi FIFA itu sesuatu yang udah diakui global. Tidak akan ada negara sepak bola manapun yang mengatakan, oh saya nggak percaya FIFA, saya percayanya versi lain gitu. Di e-sport, dan FIFA itu juga diakui oleh negara dan pemerintah masing-masing. Di e-sport ini belum ada. Jadi ada beberapa yang mungkin udah lebih besar dan lebih dikenal. Tapi structure yang udah benar-benar diakui universal oleh semua negara, oleh semua pelaku itu masih belum terbentuk, belum ada. Dan ini masuk akal sekali karena e-sport sebagai suatu olahraga kompetisi dan prestasi umurnya masih kalah jauh sekali dengan misalnya bulu tangkis atau sepak bola gitu. Jadi sebetulnya sangat wajar bahwa masih ada perkembangan dan upaya-upaya untuk mengisi posisi-posisi tersebut di level-level paling atas. Karena biasanya yang akan sulit itu di level internasional, mencari suatu konsensus dari semua pihak yang bisa diterima bersama gitu. Oke, siap Pak Yohanes. Nah, sekarang saya beralih ke Bang Rangga nih. Bang Rangga, kalau misalnya PBSI itu kedudukan hukumnya itu sebenarnya apa sih? Gitu. Apakah dia sebenarnya adalah bagian dari pemerintah ataukah dia sebenarnya adalah yayasan tersendiri gitu, badan hukum tersendiri gitu. Sebenarnya PBSI ini bagaimana, Bang Rangga? Oke, kalau dari yang saya perhatikan gini, untuk mengetahui persisnya PBSI itu apa, kita sempat ada ART-nya. Cuma kalau sejauh dari pengamatan saya, ada ART dari PBSI ini belum tersedia di publik dari hasil pencarian. Nah, kalau kita melihat dari dasar hukum itu sendiri, kita bisa melihat itu sebenarnya di PP nomor 20 tahun 2007, di mana memang di pasal 47, dalam pengelolaan keolahragaan, masyarakat dapat membentuk induk organisasi terhadap cabang olahraga itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita melihat PBSI ini termasuk induk organisasi cabang olahraga, itu tuh sebenarnya memang dimungkinkan untuk dibuat masyarakat dengan syarat kalau kita lihat di pasal 47 ayat 3, itu dia harus mempunyai akta pendirian bersifat otentik, anggaran dasar, NPWP, program kerja, dan semuanya itu. Dan kalau kita lihat sendiri kan dia berada di bawah naungan KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, yang berarti dia termasuk dalam olahraga prestasi. Karena kalau kita lihat di dasar pembentukan KONI kan
KONI itu dibentuk untuk sebagai organisasi yang menaungi dan membina untuk olahraga prestasi. Jadi Komite Olahraga Nasional Indonesia ini kan, jadi dia kalau ini resmi dibentuk pemerintah kan. Nah, PBSI sebagai suatu organisasi di bawahnya ini sebenarnya dia sifatnya mungkin dibilang pemerintah juga enggak ya, tapi kalau dibilang resmi, iya, resmi dalam arti dia dibentuk berdasarkan peraturan. Nah, sebenarnya yang jadi permasalahan di sini adalah kalau dari saya lihat, sebenarnya ada dua kalau kita melihat di mengenai dasar hukum PBSI sendiri. Yang pertama adalah status e-sport sendiri sebagai olahraga. Karena kalau misalnya kita melihat di peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku, ini sebenarnya ini masih abu-abu nih. Ini e-sportnya benar olahraga gak sih? Karena kalau kita secara aktual melihat, iya. Kalau secara aktual melihat ya, dalam arti kita di sini mengenal adanya IESPA. IESPA itu organisasi yang berada di bawah FORMI, di mana kalau FORMI itu Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, ini yang dibentuk untuk olahraga rekreasi, di mana memang ketika adanya IESPA juga yang di mana ini di bawah FORMI dan adanya PBSI yang di bawah KONI, yang berarti itu juga bisa masuk olahraga rekreasi, secara aktual e-sport bisa saja dimasukkan sebagai olahraga. Karena memang di sini organisasinya itu dibentuk mendahului dari pengaturannya. Jadi kalau saya lihat gini, ada gak undang-undang yang mengatur tentang e-sport atau olahraga elektronik lah kita nyebutnya ya, mungkin ya? Belum. Itu saya yakin belum ada undang-undang yang mengatur tentang e-sport. Karena kalau lihat dari bagian mengingat dari peraturan PBSI itu sendiri, dia tidak ada merujuk ke satu peraturan perundang-undangan yang merujuk tentang e-sport. Nah, sekarang, tapi gini, ketika e-sport ini bisa termasuk cabang olahraga, berarti pembentukan organisasi-organisasi yang berdasarkan e-sport ini sah, karena dia merupakan cabang olahraga. Nah, jadi di sini kalau dari yang saya lihat, PBSI ini kedudukan hukumnya gimana? Dia kalau dari saya lihat merupakan induk organisasi, dia merupakan induk organisasi olahraga, induk organisasi olahraga atau induk organisasi cabang olahraga yang dibentuk berdasarkan pasal 47 dari PP 20 tahun 2007. Meskipun kalau kita pertanyakan lagi mengenai peraturan PBSI sendiri yang sempat menjadi viral itu beda perkara untuk kalau kita mempertanyakan apakah peraturan nomor 34 yang sempat menjadi viral di sosial media itu apakah valid atau tidak, itu pertanyaan yang berbeda. Tapi PBSI itu sendiri dia valid secara hukum keberadaannya. Nah, kalau begitu langsung lanjut aja, Bang. Nah, kedudukan hukum dari peraturannya bagaimana, Bang? Dan dia keberlakuannya itu kepada siapa? Apakah dia seperti peraturan perundang-undangan pada umumnya yang berlaku kepada semua orang atau hanya berlaku pada mereka yang terdaftar saja di PBSI? Nah, di sini yang menarik. Di sini kan PBSI ini kalau kita lihat ini peraturannya cukup detail dan dia mengatur izin. Ini yang menarik di sini. Dia mengatur mengenai izin, mengenai lisensi, ada lisensi wasit, dan dia juga mengatur mengenai izin misalnya kayak penyelenggaraan. Jadi ini kita ambil contoh ya satu ya. Pertandingan e-sport yang berbentuk liga hanya dapat diselenggarakan dengan izin dari PBSI. Di mana kalau kita lihat ayat 2-nya, liga yang diselenggarakan tanpa izin bersifat ilegal dan dapat diberhentikan oleh PBSI. Nah, ini pertanyaannya adalah apa benar di mereka PBSI berwenang untuk mengeluarkan izin seperti ini? Jadi dari mana dasar kewenangannya? Delegasinya dari mana? Karena kan yang kita gini, misalnya ambil contoh nih saya membuat izin bahwa ini contoh aja ya, pertandingan Mobile Legends yang diadakan tanpa izin saya tidak sah. Bahwa misalnya saya membuat suatu organisasi, misalnya organisasi Mobile Legends Indonesia, MLI. MLI udah dipakai singkatan yang lain, tapi udahlah.
Anggap aja itu organisasi ada. Ini tidak bermaksud menyinggung Kena MLI lagi yang lu Bang, kena iya, surat teguran nanti. oh iya benar-benar. Viralin lagi lo nanti. Yaudah, misalnya PMLI, Persatuan Mobile Legends Indonesia. Nah, anggap aja saya membuat organisasi tersebut dan saya menyatakan bahwa semua kompetisi Mobile Legends profesional yang diadakan tanpa izin PMLI itu adalah ilegal. Pertanyaannya adalah ya, oke, kalau memang saya buat ilegal, kewenangan saya nih sebagai pendiri organisasi PMLI atau sebagai organisasi PMLI itu sendiri atau ketua deh misalnya untuk membuat pengaturan bahwa menyatakan itu ilegal apa? Dan kalaupun misalnya ternyata berhak nih setelah ditarik-tarik nih bahwa dari pengaturan A, B, C, D ternyata ada nih pengaturan yang bolehkan. Nah sekarang hukumannya apa? Dasar pembubarannya apa? Kayak emang saya berhak untuk membubarkan, apakah saya benar berhak membubarkan suatu liga yang diadakan tanpa izin saya? Karena ini lucu, kalau kita lihat di pengaturan dari PBSI itu sendiri, dia juga bawa-bawa penegak hukum. Jadi jadi di sini ada mengatakan bahwa kalau memang ada liga yang diadakan bersifat ilegal, dalam pasal 13 ayat 3, PBSI dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Pertanyaannya adalah hukum apa yang ditegakkan di sini? Karena di sini ya aparat penegak hukum ini menegakkan hukum. Nah, tapi pertanyaan hukum apa yang ditegakkan? Peraturan ini dasar dari izinnya mana? Ini saya ambil contoh, misalnya ya, ini berhubung saya major ketenagakerjaan, kita ambil contoh tentang kolektor deh. Kalau kita di ketenagakerjaan, misalnya kita berbicara mengenai kolektor ini kan jadi dia ada satu organisasi yang bisa mensertifikasi profesi kolektor. Ini juga Bapak sebut nama ya. Misalnya di sini ada kolektor itu dia bisa mendapatkan sertifikasi dari SPPI, sertifikasi profesi pembiayaan Indonesia. Nah, apakah seseorang tidak bisa menjadi kolektor tanpa sertifikasi tersebut, bekerja sebagai kolektor di perusahaan pembiayaan? Masih mungkin. Cuma dengan kita ada sertifikasi ini memang mereka mendapatkan benefit yang dimana di sini kalau mereka tidak punya sertifikat dari SPPI ini, maka ya ada perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak akan meng-hire mereka. Atau kalau misalnya kita melihat ini contoh lagi untuk hubungan B2B, ada namanya APPI, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Itu misalnya kayak kita bicara call center, itu ada misalnya perusahaan-perusahaan yang menolak untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang tidak terdaftar di APPI. Nah, itu tapi jatuhnya semacam kayak sertifikasi itu bisa mendapatkan kekuatannya melalui enforcement di masyarakat, dan juga salah satunya juga ada melalui misalnya ya, sertifikasi nasional di Indonesia. Nah sekarang nih kita balik lagi ke PBSI ini, dia ada misalnya lisensi wasit. Lisensi wasit ini dia menyatakan bahwa panel wasit itu kalau mau ada pertandingan ini, jumlah minimal 1 orang yang berasal dari wasit yang telah memiliki lisensi wasit. Sekarang pertanyaannya, kalau memang ada suatu pertandingan, misalnya pertandingan e-sport atau e-sport apapun itu, yang diadakan yang diwasiti ya oleh wasit yang tidak memiliki lisensi wasit, apakah pertandingan itu berarti menjadi tidak sah? Dasarnya apa? Dalam arti misalnya kita kayak ada pertandingan turni Mobile Legends atau turni Free Fire, terus ternyata wasitnya itu tidak memiliki lisensi wasit, apakah pertandingannya jadi tidak sah misalnya? Atau Valorant, apakah pertandingan yang diadakan dengan wasit yang tidak memiliki lisensi wasit berarti hadiah yang diberikan di pertandingan itu tidak sah? Ya, dari pengamatan saya saat ini tidak. Dan ketika memang jawabannya adalah tidak, dalam arti ya kayak ya orang masih bisa berjalan pemain e-sport masih bisa menjadi pemain e-sport tanpa adanya lisensi dari PBSI, atau pertandingan masih bisa diselenggarakan tanpa izin dari PBSI, ya berarti sebenarnya mungkin di PBSI ini peraturannya ya
belum tentu berdasarkan oleh hukum atau belum tentu mereka memiliki kewenangan tersebut. Karena kalau mereka memiliki kewenangan tersebut ya itu sudah di-enforce. Jadi kira-kira Oke. gitu. Siap. Terima kasih Bang Rangga atas penjelasannya. Saya kembali ke Pak Yohanes. Nah, kalau misalnya tadi kan ada disebut ada ISPA, Pak. Ya. Nah, perbedaannya itu sebenarnya apa sih Pak, PBSI dan ISPA gitu bagi yang awam? Sebenarnya sih tadi itu udah disebut sama Mas Angga tadi sebetulnya. Yang paling utama adalah bahwa yang satu di bawah FORMI, sehingga dia menaungi olahraga rekreasi, sedangkan PBSI di bawah KONI, jadi olahraga prestasi. So, perbedaan paling utama sebetulnya di situ. Tapi kita mesti mengingat juga bahwa dalam prosesnya, ada beberapa dari pengurus di ISPA yang juga tergabung sebagai pengurus atau pembina penasehat di PBSI. Jadi ini bukan kayak ini jalan sendiri gitu. Dan ada beberapa asosiasi lain yang berkaitan dengan e-sport dan video game di Indonesia, di mana beberapa dari pengurus-pengurus mereka ada juga di susunan pengurus PBSI sebetulnya. Jadi bukan keadaan di mana masing-masing organisasi mencoba berebutan mengambil lahan. Lebih ke arah bagaimana kita bersama mengembangkan ekosistem e-sport Indonesia supaya bisa mencapai potensi maksimalnya. Jadi bukan kompetisi, lebih kayak partnership. Dan tidak ada niatan dari manapun di antara organisasi ini untuk dia berdiri sendiri gitu. Karena faktanya adalah e-sport suatu bidang yang jauh terlalu luas dan memiliki banyak karakteristik yang sangat unik dibandingkan olahraga-olahraga lainnya. Contoh paling gampang, kita lihat dari lapangan pertandingannya lah, tanda kutip. Tidak ada siapapun entitas yang memiliki IP, intellectual property, untuk sepak bola. Jadi tidak ada hak cipta atas sepak bola. Kita bertiga cari bola, cari lapangan ada gawang, kita bisa main bola. E-sport tidak bisa lepas daripada IP publisher-nya. Sehingga skopnya sangat berbeda dengan olahraga tradisional. Dan tidak ada referensinya. Tidak ada preseden untuk ini. Jadi ini sesuatu yang mesti dipertimbangkan juga gitu. Ini bidang ini luas sekali. Luas dan kompleks. Dan Indonesia mencoba dengan PB Esport dan organisasi yang lain, kita mencoba untuk membangun suatu ekosistem yang terintegrasi di semua level. Itu akan membutuhkan waktu yang relatif lama pasti, bukan sesuatu yang bisa selesai dalam 1-2 tahun. Satu lagi yang mesti kita ingat adalah bahwa berbeda dengan olahraga tradisional, olahraga fisik, e-sport itu juga berlangsung di suatu tribun yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Dalam arti kita bisa bertanding e-sport biarpun tidak di tempat yang sama semuanya. Jadi untuk main sepak bola atau badminton mau nggak mau pemainnya mesti ada, lawannya mesti ada, wasitnya ada, lapangannya ada di lokasi dan waktu yang sama. Untuk e-sport ini tidak berlaku. Jadi beberapa parameter yang menjadi patokan olahraga tradisional tidak ada di e-sport. So, gimana caranya kita melihat bidang ini sebagai olahraga? Karena kalau dibandingkan olahraga tradisional, unsur-unsurnya ada. Tapi ada juga unsur-unsur di e-sport yang di olahraga tradisional tidak ada. Dan mau nggak mau kita mesti pertimbangkan. Kalau misalnya pembahasan tentang PBSI sebagai induk organisasi, yang paling sering disampaikan tuh contohnya biasanya kayak tadi saya juga bilang hal yang sama sebetulnya, kayak PSSI dan Perbasi. Sebetulnya itu nggak cocok. Kenapa? Karena PSSI dan Perbasi di bawah mereka hanya 1 atau 2 cabang. Kalau basket 5 lawan 5 dan VX3. Kalau PSSI is sepak bola dan futsal. E-sport di bawah e-sport itu cabangnya kalau semuanya mau dikompetisikan itu ada puluhan bahkan mungkin ratusan. Jadi ada banyak karakteristik dari e-sport itu sendiri yang membuat kita tidak bisa 100% melihat dari kacamata olahraga tradisional. Meskipun begitu, memang beberapa komponen kayak tadi Mas Angga menyebut kayak wasit atau lisensi segala macam.
Itu kita bisa lihat, kita bisa ambil contoh dari olahraga tradisional. Karena sepak bola pelatih mesti ada lisensi, wasit mesti ada lisensi, table official yang mengatur statistik, yang pegang waktu, itu semua mesti lisensi dan pelatihan. Jadi untuk komponen seperti itu kita memang bisa sedikit mengcopy dari olahraga tradisional. Tapi ada space yang sangat luas yang belum pernah dijamah oleh olahraga sebelumnya. Dan itu membuat memang semua komponen ini, seperti tadi disebut ISPA, PBSI, dan beberapa yang lain, harus bekerja sama sebetulnya. Karena space ini terlalu luas dan terlalu, parameternya terlalu, saya nggak mau bilang ambigu ya. Parameternya itu saking dinamisnya, bahwa kita tidak mungkin melakukan itu hanya dengan 1-2 organisasi yang mengatakan ini semua urusan saya. Seperti di sepak bola misalnya, tidak ada publisher game, tidak ada publisher sepak bola gitu. Sedangkan publisher game aja itu udah masuk ke beberapa ranah yang lain. Ini mungkin Mas Angga bisa lebih menjelaskan gitu dari segi hukumnya kan. Ini ada IP, ada Kominfo, ada materi digital. Sepak bola dan basket dan badminton tidak perlu memikirkan itu semua. Tinggal jalan aja gitu. So tantangannya cukup unik gitu. Dan dalam menjawab tantangan-tantangan ini, actually semuanya ini partner, bukan saingan gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Yohanes atas klarifikasi bahwa ini semuanya tuh memang bekerja bersama ya dengan di lini masing-masing. Gitu. Baik, di sini ada yang mau izin bertanya. Jadi kita coba accept terlebih dahulu ya. Nanti dia akan join dari Tony Febrianto gitu. Nah, izin untuk bertanya gitu. Silahkan nanti kalau misalnya sudah masuk ke dalam room nanti untuk menyampaikan pertanyaannya gitu. Cuman sedikit aja Pak Yohanes, perbedaannya olahraga rekreasi sama olahraga prestasi itu apa sih sebenarnya Pak? Kalau kita bicara regulasi bisa panjang ya, tapi kalau kita ngomong simpelnya, kompetisi yang ada medali, kayak SEA Games, Asian Games, Olimpiade. Nah ini memang simplifikasi sekali, tapi pada dasarnya di situ sih. Jadi kompetisi-kompetisi yang memang fully kompetitif gitu. Oke, siap. Nah, ini sepertinya sih masih menunggu dari Mas Tony-nya untuk masuk. Gitu. Kita akan coba colek sedikit lanjut ke yang viral itu ternyata nggak cuma pasal 39, tapi ternyata juga ada pasal 7 gitu yang membutuhkan klarifikasi gitu. Nah, dari Pak Yohanes sendiri itu sebenarnya dari pasal 7 kan di peraturan PBSI nomor 34 tahun 2021 maksud saya, itu bahwa ada tim e-sport itu harus membayar iuran pembinaan gitu dan harus juga bahkan sampai melaksanakan ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ya berarti dengan pendampingan PBSI, dan di dalamnya juga harus ada pendaftaran dari tim e-sports nasional, tim e-sports profesional Indonesia dengan buku keanggotaan digital dan juga pendaftarannya. Yes. Nah, kalau dari kacamata Pak Yohanes sendiri sebagai pengamat e-sport gitu, apakah ini nanti akan memberikan akan mengubah level playing field-nya gitu. Jadi apakah ada perbedaan bagi tim e-sport? Kan sekarang kalau misalnya sekarang kan juga banyak kayak misalnya tim e-sport ya udah bikin aja gitu. Ada 5 orang ngumpul sama kayak zaman dulu bikin clan, ya udah kita bikin clan aja gitu kan, dan kemudian ikut berkompetisi gitu. Nah, apakah nantinya itu akan ada misalnya jadi tim-tim yang amatir seperti ini kemudian tidak bisa ikut misalnya ikut liga gitu ya, atau ikut turnamennya seperti itu Pak Yohan? Oke. So, satu yang mesti saya garis bawahi ya. Jadi ini sebetulnya peraturan ini kan masih dalam tahap sosialisasi. Jadi mungkin ada beberapa pihak yang lebih menguasai untuk menjelaskan, misalnya sebagai Mas Yudis yang di PBSI sebagai ketua bagian hukum. Tapi ini saya sebagai pengamat aja ngomongnya ya. Jadi regulasi-regulasi ini sebetulnya di cabang-cabang olahraga lain juga ada. Saya kebetulan menjalankan suatu klub basket juga. Dan itu kita setiap tahun ada bayar iuran ke Perbasi. Kita bayar iuran, kita mesti punya buku anggota. Apabila pemain kita pindah ke klub lain atau ke wilayah lain, ada surat transfer, keluar masuk. Jadi ini memang hal-hal yang memang dibutuhkan kalau kita mau mencoba mengembangkan suatu ekosistem yang seluas ini. Dan kalau kita bicara basket atau sepak bola, jumlah-jumlah klub itu lumayan, itu nggak sedikit.
Tapi kalau dibandingkan dengan klub-klub e-sport atau tim e-sport amatir maupun profesional yang akan muncul, feeling saya sih kalah jauh sih jumlahnya sih gitu. So memang perlu dibangun suatu sistem yang direncanakan pada saat e-sport lebih gede lagi dari saat ini. Jadi kita memang saat ini hanya mengenal mungkin tidak mencapai 20 tim e-sport profesional yang besar gitu. Tapi pada saat ekosistem ini berkembang, itu akan bertambah drastis. Dan sangat penting bahwa semua tim-tim ini memiliki struktur dan komponen-komponen untuk bisa bertahan sebagai perusahaan, sebagai entitas. Karena sekarang aja dengan adanya regulasi PSSI segala macam, kita kadang-kadang lihat tim yang kesulitan atau tim yang menghadapi masalah mesti likuidasi atau diambil alih gitu. Jadi kita mesti mengingat bahwa akan ada kemungkinan untuk, bukan kemungkinan sebetulnya, kita semua optimis bahwa bidang kita ini akan berkembang ke level di mana tim profesional akan banyak, klub akan banyak juga level amatir, sehingga perlu ada regulasi dari awal. Nah, masalah playing field segala macam, ini dari PB Esports saya juga yakin, kebetulan bagian ini saya tidak terlibat apapun di bagian ini, tapi saya juga yakin bahwa ada pertimbangan kepada situasi saat ini gitu. Jadi regulasi-regulasi ini adalah ideal kita going forward. Apakah itu berarti langsung saat ini juga semua tim yang nggak punya PT nggak boleh tanding? Saya yakin tidak seperti itu. Pasti akan ada proses sosialisasi dan proses aku kurang tahu namanya apa. Proses di mana masing-masing tim ini pelan-pelan mulai memenuhi. Dan untuk kompetisi ini kan di regulasi juga dijelaskan tentang e-sport profesional, e-sport amatir atau apa gitu. Kategori-kategori ini itu ada definisinya gitu. Jadi profesional itu bukan semua turnamen e-sport turnamen profesional, biarpun mungkin dia ada uang hadiah, prize pool. Jadi tim liga profesional itu nanti ada kategori khusus yang didefinisikan diregulasi di bagian awal. Turnamen amatir ada definisinya juga. Satu masalah yang sering muncul dengan pembahasan regulasi yang berdasarkan kepada atau mencoba menggunakan bahasa hukum, kadang-kadang bahasa di hukum parameternya beda dengan bahasa bakunya. Jadi kalau kita bilang game atau e-sport kan, ini kan di dalam regulasi ini kan di atas ada definisi kan. Maksudnya itu definisi yang digunakan buat dokumen ini. Bukan berarti kita menggunakan definisi e-sport yang masyarakat umum pegang gitu, belum tentu. So overall sih goalnya is membuat suatu ekosistem yang lebih stabil, lebih profesional, lebih kondusif, dan lebih bisa terpantau. Terpantau dalam arti positifnya. Jadi misalnya pasti akan muncul tim-tim yang punya masalah secara finansial atau ada masalah-masalah internal dengan player atau apa. Supaya itu bisa terpantau dan diantisipasi. Gimana caranya kita bisa melihat dan mungkin membantu atau turut peran dalam mencegah hal-hal negatif terjadi. Tapi memang overall sih karena bidang ini masih sangat luas dan sangat new, akan ada banyak tantangan ke depannya sih. Ini bukan suatu yang selesai regulasi ini muncul, selesai. Enggak, ini masih proses ongoing. Oke, siap. Terima kasih Pak Yohanes atas jawabannya. Nah, sekarang sudah bergabung bersama kita, yaitu Mas Tony. Halo, selamat malam Mas Tony. Apakah suara dari saya terdengar? Halo, tes, Mas Tony. Halo, Mas Tony, selamat malam. Apakah suara dari saya terdengar? Gitu. Oke. Oke, karena mungkin masih belum connect, kita lanjut dulu webinarnya. Nah, kalau dari Bang Rangga sendiri, mengenai pendaftaran bagi para tim e-sport, ini, bagaimana sebenarnya tanggapannya? Apakah ini sesuatu yang, dan mungkin boleh juga untuk menanggapi di luar dari hukumnya sebagai salah satu player e-sport juga gitu, Bang? Oke, ya sebenarnya kalau sebagai player e-sport, saya masih jauh dari profesional sih. Tapi mungkin gini, kalau untuk pendaftaran, saya setuju bahwa gini, selama memang player-player atau tim-tim ini ada kesepakatan di antara tim-tim profesional ini untuk mendaftar ke BBSI, ini sebenarnya bisa berlaku. Yang jadi pertanyaan kan sebenarnya pertanyaan besar adalah jika seluruh tim profesional
ya misalnya Pak RRQ sedang mau mendaftar, ada sanksinya atau tidak? Apa sanksi buat mereka? Jika memang ada sanksi dalam arti, misalnya contoh, tim-tim yang tidak terdaftar di PBSI tidak bisa untuk berkompetisi di MPL. Ini kalau kita bicara Mobile Legends ya. Itu pasti terdaftar. Mau gak mau tuh, mau ada iuran atau apapun, ya seharusnya sih semuanya akan mendaftar. Karena stakes-nya terlalu gede untuk bersengketa dengan PBSI ketika kompetisi-kompetisi yang skala nasional ini mereka tidak bisa ikut. Nah, tapi apakah PBSI punya kekuatan untuk mengenforce hal tersebut? Nah, ini yang masih perlu kita lihat. Karena gini, sebenarnya kalau kita baca secara keseluruhan mengenai peraturan nomor 34 ini memang jatuhnya kalau dari saya pribadi sebenarnya pro kontra ya. Pro kontra dalam arti ada pasal-pasal yang meragukan. Misalnya kayak yang viral kemarin kan pasal 39 kan diragukan kan, kayak ini game yang punya IP kan sebenarnya game nih. Kenapa malah game yang harus minta izin sama PBSI untuk bisa dimainkan menjadi sebuah kompetisi untuk bisa jadikan sebuah e-sport. Kayak apa wewenang PBSI untuk memaksa para pemegang IP holder dari game ini untuk mendaftarkan mereka. Tapi di satu sisi kalau dari saya pribadi ya, saya melihat ketentuan yang menarik, dan berhubung saya orang hukum, saya melihat ketentuan menarik ini salah satunya di penyelesaian sengketa. Bahwa di sini atlet profesional, tim e-sport, pemain termasuk pemain amatir dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa untuk pelanggaran di luar pertandingan kepada PBSI untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pihak terdaftar. Di mana di sini PBSI ini bersifat sebagai semacam mediator kalau saya lihat di sini. Karena dia sifatnya mediasi. Lalu kita lihat juga bahwa kalau misalnya para pihak yang di mediasi ini tidak sepakat, tidak menerima keputusan, itu dapat mengajukan permohonan pemeriksaan sengketa ke Badan Arbitrase Olahraga Indonesia. Nah, ini sebuah sistem yang menurut saya menarik. Sistem di mana terdapat penyelesaian sengketa dalam dunia e-sport. Ini ambil contoh ya, karena kan bagaimana juga kalau saya kan masih bermain di level amatir nih. Contoh misalnya ada turnamen Dota amatir nih, yang dimana atau Mobile Legends amatir, yang dimana ada peraturan para pemain-pemain pro player yang pernah terdaftar di turnamen nasional tidak boleh mendaftar pada turnamen tersebut. Nah, tapi ketika tiba-tiba ketahuan nih, ini kita ambil contoh misalnya ya kalau Dota itu Rusman Hadi. Ini ambil contoh aja ya. Misalnya contoh aja ada suatu turnamen amatir yang dimana tiba-tiba Rusman ketahuan mendaftar. Ini penyelesaian sengketanya di mana ketika nanti permasalahkan? Saat ini kan paling kayak dari penyelenggara aja kan, kayak wah tim ini didiskualifikasi karena ada terhadap profesional. Atau misalnya kalau Mobile Legends, misalnya tahu-tahu ada RRQ Lemon, tiba-tiba ketahuan ada satu tim amatir. Sejauh-jauhnya paling diskualifikasi. Nah, tapi kalau misalnya pengen di-challenge gimana? Ya nggak bisa. Biasanya sih kalau kita bicara di tim penyelenggara turnamen-turnamen ini, biasanya keputusan panitia dianggap mutlak. Jadi saya masih jarang melihat ada suatu turnamen yang penyelenggaranya ketika dipermasalahkan itu kayak wah kita selesaikan di pengadilan. Wah saya masih belum aware itu gitu. Biasanya ya apapun keputusan penyelenggara ya diterima-terima aja. Nah, tapi kalau kita lihat di PBSI ini actually menyediakan wadah dalam arti ketika ada para pemain-pemain yang tidak terima dengan keputusan penyelenggara misalnya, atau mungkin keputusan wasit, dia ada kemungkinan untuk mempersengketakan ini, untuk mengajukan ini harus diselesaikan, ini harus diajukan, dan mereka menyediakan wadah untuk perdamaian atau mediasi. Mereka bertindak sebagai mediator. Kalau untuk saya ini perkembangan yang menarik, terutama sebagai orang hukum ya. Bisa aja nanti di 2, 3, 4 tahun ke depan muncul pengacara-pengacara e-sport, lawyer e-sport. Jadi mungkin ada kantor-kantor hukum yang nantinya akan berspesialisasi di bidang e-sport, yang benar-benar khusus menangani sengketa pro player, atau mungkin sengketa player amatir, mungkin. Karena di sini PBSI ini mencoba menyediakan wadah.
Jadi kalau dari saya sebagai praktisi hukum dan juga pemain game juga, saya melihat ini memang jadi kayak pro kontra. Ada bagian-bagian yang saya ragu, kayak tadi misalnya izin, kayak kewenangannya dari mana. Tapi ada juga bagian-bagian yang saya cukup tertarik, kayak wah ini mereka menyediakan wadah untuk penyelesaian sengketa. Ini perkembangan yang menarik di dunia hukum dan di dunia e-sport kalau menurut saya. Terutama sebagai lawyer dan gamer, ini sangat menarik. Adanya wadah untuk penyelesaian sengketa secara hukum di dunia game ini, di dunia e-sport. Oke, siap Bang Rangga. Aduh, ini Mas Tony-nya sepertinya internetnya masuk hilang gitu ya. Oke, tapi kita lanjut dulu saja. Nah, kita coba colek sekarang bagian yang pasal 39 ini, yang mengenai game gitu. Nah, kalau dari Bang Rangga sendiri, sebenarnya pandangannya gimana sih Bang? Gitu. Apakah benar bahwa game itu benar-benar harus terdaftar untuk bisa dimainkan beroperasi di Indonesia? Dan apakah itu pada akhirnya itu bagaimana kekuatan penegakan hukumnya? Gitu. Gini, kalau kita bicara game di sini kita bicara sebenarnya hak atas kekayaan intelektual. Dan di mana kalau kita bicara atas kekayaan intelektual, kita berbicara mengenai ya Dirjen Haki. Dari Dirjen Haki, misalnya kayak hak cipta dari game ini sendiri terdaftar atau tidak di Indonesia. Atau misalnya dari merek. Ini untuk apa? Misalnya ambil contoh ini untuk diperdagangkan ini game ya. Ini dia dilindungi oleh merek atau enggak? Hak ciptanya bagaimana? Sebenarnya kan kita bicara ke arah situ kalau kita bicara mengenai komersialisasi dari game. Nah, tapi kalau ini yang menarik nih. Dari yang saya amati memang kalau kita bicara mengenai pertandingan, ini memang jatuhnya sesuatu yang masih belum clear. Apakah pemegang IP holder, pemegang hak cipta, hak kekayaan intelektual, itu mempunyai hak juga untuk mengkompetisikan game mereka? Karena benar tadi kata Pak Yohanes, kalau kita bicara basket atau bola ya nggak ada pemegang IP-nya. Kayak bola, kita tadi benar, kita bertiga, kita main bola, ya udah. Atau misalnya kayak atau mau bikin kompetisi, misalnya kompetisi futsal di Kecamatan Kebayoran Lama, ya gak masalah juga, ya gak masalah. Ya karena ya mau minta izin sama siapa, FIFA gitu, ya enggak juga. Tapi kalau kita bicara game, tadinya sih memang gak ada sebelum ada peraturan ini ya. Nah, tapi ketika ada peraturan ini sebenarnya timbul pertanyaan menarik kayak sebenarnya hak di pasal 39 ini benar-benar ada di PBSI atau sebenarnya itu melekat di para IP holder ini, para pemegang hak intelektual ini. Ini perkembangan yang akan menarik nih sebenarnya. Karena untuk misal kayak para penerbit game yang belum terdaftar di PBSI, misalnya ambil aja contoh di sini kan sejauh yang saya lihat ini belum ada misalnya Blizzard, belum ada misalnya Steam atau ya semacam itulah. Misalnya anggapnya Dota kan kayak Moonton, Tencent, Garena, Lito ini kan nggak ada yang megang kan. Nah, apa berarti kompetisi Dota 2 di Indonesia ini gak valid? Belum tahu dalam arti kalaupun memang ada kompetisi Dota, siapa yang bisa nge-stop? Siapa yang memang bisa punya kewenangan untuk nge-stop ini? Apakah PBSI benar-benar punya kewenangan untuk men-stop turnamen Dota di Indonesia? Karena anggap aja sebenarnya punya ini Valve. Karena Valve belum terdaftar sebagai Lord Gaben, di daftarnya Gaben, nanti logonya Gaben. Iya. Apakah nanti berarti mereka bisa men-stop turnamen Dota 2 di Indonesia? Belum tahu dalam arti di sini ketika game publisher ini tidak daftar dengan umur peraturan yang masih sangat muda ini, kita belum tahu apakah ini benar-benar bisa dieksekusi atau enggak, di-enforce atau tidak. Jadi di sini memang kalau bicara pasal 39, satu poin yang saya lihat masih belum di-highlight banyak di sosial media adalah tadi, apakah IP holder ini punya kewenangan untuk menyelenggarakan kompetisi bagi
IP yang mereka pegang, hak yang mereka pegang. Yeah. Itu yang mungkin challenge dari para praktisi-praktisi hak atas kekayaan intelektual untuk yang bisa justru ini digali. Karena Itu kalau kita jadi bicara pertanyaan menarik itu. Iya, karena kalau kita bicara di undang-undang hak cipta misalnya, ada nggak apa hak untuk membuat kompetisi dengan hak cipta yang ada ya? Ya enggak. Kalau kita bicara hak cipta itu lebih kayak komersialisasi, penggandaan, penyebaran, tapi bukan membuat kompetisi. Jadi ini menarik, memang apa relasi antara hak atas kekayaan intelektual dan relasi antara game dan e-sport ini sesuatu yang menurut saya sangat amat menarik dan bisa banget ini jadi digali dan dikembangkan di kedepannya. Oke, siap Pak Rangga. Nah, kalau dari Pak Yohanes terkait pasal 39 ini, gimana Pak pandangannya? Ini ya balik ke yang tadi juga nih, ini bidangnya luas sekali ya, dan banyak presiden yang belum ada sebelumnya. Tapi di satu sisi, dengan asumsi bahwa PB Esport memang memiliki mandat menjalankan e-sport kompetitif ya. Kalau kayak gitu menurut saya memang masuk akal bahwa sebagai induk organisasi yang menjalankan olahraga prestasinya, bahwa ada proses di mana game-game ini mesti didaftarkan. Tapi yang Mas Angga bilang itu benar juga. Ini suatu, saya nggak tahu ada frase hukumnya pasti, ini suatu uncharted territory pasti dihukum gitu. Jadi memang akan ada revisi-revisi, ada trial and error sambil jalan, nggak mungkin enggak. Karena yang regulasi yang ada tentang e-sport ini tidak mungkin langsung mencakup semua komponen e-sport dalam satu kali cetak. Jadi tadi saya lihat juga di chat ada pertanyaan tadi, apakah sudah sesuai atau masih perlu direvisi? Udah pasti akan ada revisi. Sepak bola aja membuat peraturan baru, kalau nggak salah setiap 2 tahun ya, ada update regulasi itu udah agenda rutin. Dan sepak bola apabila dibandingkan dengan e-sport, tidak sekompleks e-sport dengan unsur publisher, developer, belum lagi nanti kalau udah masuk ke pertanyaan di mana publisher beda wilayah, beda yang megang haknya. It's gonna be very interesting gitu. Tapi kalau di level yang paling basic, selama memang wewenang untuk menjalankan kompetisinya ada, berarti PB Esport memang seharusnya bisa mengadakan proses terhadap game-game mana yang akan dipertandingkan sebagai e-sport profesional di Indonesia. Apakah itu akan bukan di challenge, mungkin di challenge katanya cocok sih. Apakah di challenge bahwa hak itu di PB atau di publisher atau di pembuat gamenya? Itu sesuatu yang saat ini memang belum ada sebetulnya, dan apa yang terjadi berikutnya akan menarik. Karena tadi seperti Mas Angga sebut, mungkin akan ada lawyer e-sport segala macam gitu. Actually di luar negeri sudah mulai ada. Banyak sekali kalau kita lihat situs-situs tentang e-sport yang bukan kompetitif tapi kayak bisnis atau law-nya, sudah mulai ada presiden-presiden tentang lawyer di e-sport, tentang kasus-kasus pengadilan antar tim atau player dan tim. Dan ini semua indikator dari suatu ekosistem yang berkembang dan merupakan tanda-tanda yang sebetulnya menurut saya ada unsur sehatnya. Sebetulnya ini sehat. Suatu ekosistem kalau dia berkembang dengan bagus, pasti akan ada growing pains gitu. Nggak mungkin perkembangan semuanya lancar. Dan titik-titik pergesekan seperti ini, selama itu dihadapi dengan diskusi, dialog, dan pemecahan, upaya bersama untuk mencari pemecahan, akan membawa kita ke suatu ekosistem yang lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Tapi ya memang di akhir hari ini sangat banyak new territory di sini. Dan itu akan perlu waktu untuk bisa mendapatkan komposisi yang pas sebetulnya. Oke, siap. Terima kasih Pak Yohanes. Memang banyak yang menarik sih sebenarnya di peraturan PBS ini. Kalau misalnya tadi Bang Rangga meng-highlight bagian penyelesaian sengketa yang sebenarnya agak-agak mirip dengan prinsip Lex Sportiva ya pada akhirnya di cabang-cabang olahraga yang lain. Saya sih kalau saya pribadi saya meng-highlight bagian kontrak kerjanya sih. Karena memang akan nantinya pasti akan ada permasalahan besar. Di luar sih udah terjadi ya permasalahan kontrak-kontrak antara atlet dengan timnya gitu. Dan ini kayaknya ke depannya
mungkin akan lebih menarik lagi kalau misalnya ada perkembangannya. Tapi sekarang kita coba untuk jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dari para peserta. Mohon untuk Bang Rangga dan Pak Yohanes untuk fokus di kolom chat. Saya akan coba membacakan. Kita jawab dari yang paling pertama ditanyakan terlebih dahulu, yaitu dari Irfan Adviansyah. Malam abang-abang sekalian yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas penjelasan di webinar ini. Ya, terima kasih kembali. Ya. Saya ingin bertanya, pada ajang SEA Games, para atlet e-sports di bawah naungan IESPA, sedangkan untuk PON, para atlet dinaungi oleh PBSI. Nah, dengan demikian, apakah dapat dikatakan bahwa PBSI cakupannya hanya nasional saja, sedangkan untuk lingkup internasional dipegang oleh IESPA? Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh Pak Yohanes. Ini kebetulan karena saya terlibat untuk program timnas untuk SEA Games yang ketunda ya ke tahun depan ya. Jadi saat ini sebetulnya PBS untuk SEA Games yang berikut ini, PBSI bekerja sama dengan IESPA untuk menjalankan. Karena ini masih balik ke yang tadi saya bilang. Karena ini masih sangat baru dan masih banyak space yang belum tereksplor dengan full, ada beberapa tempat di mana ada tumbang tindih. Karena secara teori kalau kita melihat kayak tadi, PBSI untuk olahraga prestasi, IESPA di olahraga rekreasi, bisa dibilang, oh mungkin itu PBSI yang menghandle SEA Games segala macam. Tapi sebelum terbentuk PBSI memang IESPA yang menjalankan. Jadi ini bukan sesuatu yang dualisme atau apa, tapi memang ada bagian-bagian dari ekosistem, ada yang baru, ada yang udah terbentuk, ada yang masih berkembang, yang akan ada sedikit overlap. Dan sambil jalan akan ada diskusi, dialog, gimana caranya supaya semua piece ini bisa cocok jadi satu puzzle yang besar. So, kalau dibilang bahwa PBSI nasional dan IESPA internasional itu nggak seperti itu juga. Tapi di akhir hari akan balik lagi semuanya sama kalau sesuatu sebesar ini. Komunikasi, dialog, kerjasama. Tidak bisa hanya dengan ditentukan kita aja kok yang ngurus. Oke, siap. Terima kasih Pak Yohanes. Kemudian dari Bang Rangga, apakah ada tanggapan, Bang? Oke, kalau dari saya melihatnya gini. Kalau dari saya sebenarnya kalau strictly kita melihat organisasi yang menaunginya, bahwa yang satu dinaungi oleh Formin, yang satu dinaungi oleh KONI, seharusnya mau itu nasional, mau itu internasional, semuanya dinaungi oleh PBSI. Kenapa? Karena kalau kita melihat secara hukum, Formi itu harusnya untuk olahraga rekreasi, yang dimana kalau kita lihat di undang-undang, olahraga rekreasi itu seharusnya bukan yang untuk kompetisi. Yeah. Olahraga rekreasi kalau kita di definisi itu sendiri adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya setempat untuk kesehatan, kebugaran, kegembiraan. Yang dimana ya mungkin kalau e-sport kegembiraannya mungkin ya, ini saya nggak tahu nih kenapa masuk ke rekreasi, tapi pada inti ini bukan kompetisi. Kalau kita bicara mengenai kompetisi, itu masuknya ke olahraga prestasi. Yang dimana kalau olahraga prestasi masuknya ke KONI. Jadi harusnya hanya organisasi-organisasi yang di bawah KONI yang bisa untuk menaungi para atlet-atlet e-sport ini. Jadi harusnya tuh contoh ya kasar ya, harusnya tuh kalau kita bicara IESPA tuh dia lebih kayak game-game yang emang bukan untuk kompetisi. Contoh yang paling populer Zuma, yang mungkin game-game favorit para PNS itu. Itu kalau tandingnya sengit loh itu. Oh gitu. Ada tandingnya. Waduh, salah berarti makanya. Candy Crush deh misalnya deh, yang populer juga kan, yang game handphone yang simpel-simpel itu ya, itu kan kayak nggak ada kompetisi Candy Crush kan ya, harusnya nggak ada. Nah belum harusnya nggak. Nah jadi harusnya kalau untuk game-game yang santai, chilling, relax itu harusnya masuk IESPA. Kalau kita bicara kompetitif, Mobile Legends, Free Fire, Dota atau semuanya lah Valorant itu harusnya masuk PBSI. Jadi kalau kita bicara mau itu tadi kan kenapa sebelumnya ini masuk ke IESPA? Mungkin karena emang belum ada yang menaungi. Sesimpel karena memang kayak belum ada organisasi di bawah KONI yang memang bertanggung jawab akan e-sport. Tapi saya expect-nya ketika sekarang ada organisasi di bawah KONI yang bertanggung jawab atas e-sport, seharusnya ke depannya semuanya akan masuk hanya ke PBSI. Mau itu nasional, mau itu internasional. Oke, siap. Terima kasih atas pandangannya Bang Rangga, sangat menjelaskan.
Baik, kita coba lanjut ke pertanyaan dari Muhammad Iksan. Nah, apa pandangan kedua pembicara tentang rencana pemerintah memasukkan e-sport ke revisi RUU Keolahragaan Nasional? Mungkin bisa ditanggapi oleh Bang Rangga terlebih dahulu. Oke, kalau dari saya ini, saya mendukung. Saya mendukung bahwa sebagai lawyer, saya suka dengan kejelasan hukum. Karena di sini ketika ada klien bertanya, saya tahu dasarnya apa. Jadi kalau untuk rencana untuk masuk undang-undang ini menurut saya ini penting. Penting dan di sini dari saya sih berharapnya pemasukan ke rencana pembuat keperaturan perundang-undangan ini akan membuat ke depannya ini menjadi jelas. Karena kan sebenarnya ini untuk pebisnis secara umum. Yang saya ketahui yang ditakuti itu bukan peraturan yang menyusahkan. Yang ditakuti adalah peraturan yang nggak jelas. Ya. Menyusahkan kalau jelas ya udah nggak apa-apa. Yang penting semuanya playing field-nya sama. Semua orang susah. Kayak barrier to entry-nya clear. Ketika gak jelas ini sebenarnya yang pada akhirnya kayak ini kita benar-benar harus begini gak sih? Ketika ditanyakan apa oleh misalnya kayak direktur, jadi Pak ini kita harus gimana? Kalau peraturan undang-undangnya ada tinggal dibilang, Pak berdasarkan pasal sekian, kita harus begini nih untuk berusaha nih, clear. Kalau sekarang kan kayak kalau ditanya misalnya tim e-sport, kita untuk bisa untuk menyelenggarakan turnamen harus gimana? Ya paling patokan kita ke PBSI. Yang kalau nanti di-challenge lagi, ini patokan PBSI ini emang berlaku? Ya kalau memang jawaban kita kan ya ketika memang semuanya memang semua tim-tim e-sport profesional menjalankan ini ya bisa jadi berlaku, Pak. Kalau misalnya tim profesional e-sport kompak menolak ini kayak tidak mengakui keberadaan PBSI bisa jadi enggak. Jadi masih abu-abu gitu, masih ngegantung. Enggak yang benar-benar clear bahwa Pak PBSI ini kan berdasarkan undang-undang misalnya tadi tentang olahraga nasional ini memang untuk PBSI ini memiliki kewenangan untuk membuat peraturan seperti ini. Sehingga apapun yang mereka buat harus kita patuhi, Pak. Itu lebih enak. Jadi kalau dari saya sebagai orang hukum, saya mendukung ketika pemerintah berencana untuk memasukkan pengaturan tentang e-sport ini ke peraturan perundang-undangan. Ini langkah yang positif. Terima kasih Bang Rangga atas jawabannya. Nah, tunggu oke. Karena ini udah masuk dari Joshua Collins ingin menyampaikan pertanyaan, nanti kita persilakan terlebih dahulu ya Joshua Collins untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan dari Joshua mau menyampaikan pertanyaan apa dan kepada siapa? Iya, mungkin saya ada pertanyaan satu, mungkin bisa direspon juga oleh dua pembicara. Saya mau bertanya dalam arti seperti ini, dalam konteks tadi olahraga rekreasi dan juga kompetitif dalam konteks e-sport. Saya masih mau bertanya karena gini, saya membayangkan saya adalah penikmat FIFA gitu ya, olahraga sepak bola dalam PS gitu ya. Dan itu kan ada juga yang sifatnya FIFA online gitu ya, memang tanding kompetitif, ada juga yang FIFA main sendiri gitu ya, memang untuk rekreasi. Nah, artinya bagaimana sebenarnya sih pemisahan antara itu gitu? Kalau dalam konteks tadi konkretnya apakah FIFA masuk kompetitif atau rekreasi? Dan di luar itu yang saya pahami bukankah sebenarnya olahraga kompetitif itu pun pada ujungnya nanti bertujuan untuk memasyarakatkan olahraga gitu ya. Itu mungkin memang pemikiran yang saya tangkap dari olahraga tradisional gitu ya. Yang saya dapat dari pembicaraan bahwa olahraga itu tujuan akhirnya juga untuk bagaimana masyarakat itu berolahraga gitu. Nah, apakah konteks e-sport itu juga bisa ke arah sana gitu? Karena tadi menarik juga pemisahan antara olahraga rekreasi dan juga olahraga kompetitif. Dalam konteks ini mungkin e-sport. Itu aja mungkin minta tanggapannya dari saya. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih Joshua atas pertanyaannya. Mungkin boleh ditanggapi terlebih dahulu oleh Pak Yohanes. Oke. Kalau saya lihatnya kayak gini ya, Mas Joshua ya. Kayak misalnya sepak bola. Kita main sepak bola ada jenjang yang kompetitif sekali. Sampai dengan Liga 1, Piala Dunia, segala macam gitu. Tapi ada juga main sama teman-teman di lapangan kosong belakang gitu. Jadi kalau contoh yang tadi main FIFA sendiri itu mungkin lebih ke arah bermain di lapangan sama teman. Kalau kompetisi ya kayak misalnya online tadi itu udah kayak like full competition gitu. Jadi memang kadang-kadang akan ada sedikit ambigu di mana batasannya. Karena sebetulnya semua olahraga yang masuk ke dalam olahraga prestasi pun bisa dilakukan secara rekreasi. Kayak saya main badminton itu nggak mungkin kompetisi gitu. Udah pasti kesleo-sleo saya gitu. Jadi mainnya sama teman-teman aja gitu. Dan
kalau saya lihat sama ini, kita lihatnya bukan di batas bawah, dalam arti begini. Yang kita lihat adalah potensi atas. Kalau sampai dia memiliki liga profesional yang tier 1, ya itu udah olahraga prestasi. Tapi kalau dia belum sampai ke sana atau belum ada ekosistem untuk level itu, dia masih bisa direkreasi gitu. Dan itu mungkin dari segi hukumnya mungkin Mas Angga pasti beda sih ya, aku rasa definisinya. Tapi saya lihatnya hanya dari segi orang yang main olahraga gitu, yang hobi dan nonton juga gitu. Tidak ada satupun olahraga yang saya mainkan di mana saya bisa dibilang kompetitif, kecuali mungkin dengan bapak-bapak di lingkungan sekitar gitu kalau di lapangan. Jadi selama ini yang saya lihat isi batas atas gitu. Basket ada, olahraga prestasi ada tim nasional ada, tapi kita juga memainkan olahraga ini dimanapun ada ring dengan teman-teman. Bukan berarti bahwa dia seharusnya dipisah. Ada nanti yang menghandle basket rekreasi, basket yang kompetitif. Tapi memang ini balik lagi ke karakteristik e-sport sebagai suatu hal yang sama sekali berbeda dari olahraga apapun juga yang kita pernah lihat sebelumnya. Dan bukan hanya satu cabang, banyak cabang itu yang benar-benar membuat jadi kompleks gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Yones atas jawabannya. Dan kalau dari Bang Rangga, apakah ada tanggapan, Bang? Kalau dari saya melihatnya dari sisi pertandingannya, konteks pertandingan dalam arti, tadi benar kata Pak Yohanes, semua olahraga kompetitif sebenarnya bisa kita mainkan secara rekreasi. Yeah. Mau itu badminton, bola, basket, tidak terkecuali e-sport. Kayak mau itu kita bicara tadi apa FIFA, mau bicara Mobile Legend, mau bicara Defense of the Ancient, Dota, ya mau bicara Free Fire, semuanya bisa dimainkan rekreasi. Kayak saya sebagai lawyer memainkan game e-sport itu 90% rekreasi. Cuma sesekali aja kompetitif kalau pengen lagi ikut turunnya amatir ya. Tapi bagi saya itu rekreasi. Kayak saya sebagai lawyer tidak mengarah untuk menjadi professional player. Sehingga meskipun gamenya kompetitif, ya misalnya kayak Mobile Legends itu kompetitif, tapi di situ saya tidak bermain sebagai atlet, saya bermain sebagai sebagai masyarakat biasa yang menikmati game. Mm-hmm. Nah, karena itu saya melihatnya dalam konteks pertandingan. Pertandingannya dalam arti adanya suatu serangkaian pertandingan yang memang di situ membuat apapun olahraga yang dilakukan menjadi kompetitif. Di sini kita lihat dari konteksnya sendiri. Kalau kita dari konteksnya sendiri kan olahraga prestasi itu kan kalau dari definisinya olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan yang secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi. Nah, saya lihat kata kuncinya ini di kompetisi kalau kita bicara melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005. Di kompetisi ini. Jadi memang kalau kita bicara definisi kompetisi itu apa sih? Ya kalau di undang-undang sih, di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tidak dibatasi, tidak didefinisikan apa yang disebut dalam kompetisi. Kalau saya lihatnya ini lebih kepada kompetisi ini lebih kepada praktek. Praktek dalam arti apa yang pada akhirnya kita akui sebagai kompetisi. Salah satu parameter-parameternya yang kalau udah saya lihat. Sebagai contoh, misalnya kayak adanya hadiah. Adanya hadiah di mana ketika kita, misalnya kayak saya nih, anggap aja nih sambil contoh Mobile Legend, ya karena saya pakai Mobile Legend. Mau saya nyampai ketika saya sampai Mythical Glory sekalipun ya nggak ada hadiahnya yang secara materi saya terima. Ya paling cuma untuk nyombong ke teman aja kayak, oi, udah Mythical Glory nih, ya itu aja. Tapi tidak ada suatu benefit yang akan saya dapatkan. Beda kalau misalnya saya ternyata masuk tim profesional, di situ ada satu hadiah dipertaruhkan. Kayak di internasional Dota ada hadiah $1 miliar yang dipertaruhkan. Nah itu kompetisi. Jadi itu masuknya selalu dan kompetitif. Sama kayak FIFA tadi. Kalau kita main FIFA di misalnya main FIFA di rumah atau dulu kan ada rental PS, ya itu ya jelas bukan kompetisi. Tapi kalau kita bicara bahwa mungkin rental PS yang menyediakan suatu pertandingan di mana ada hadiah di dalamnya, kayak misalnya rental PS di Kelurahan Beji mengadakan pertandingan FIFA antar Kelurahan Beji, bisa jadi itu kompetitif. Bisa jadi itu suatu pertandingan kompetitif yang amatir. Jadi dari saya melihatnya kayak sebenarnya kita tidak melihat dari game ya.
Karena ya gampang Zuma aja ternyata bisa ada kompetisinya juga. Siapa yang meskipun itu kayak cuma nembak jadi kodok, nembak bola, ya itu aja bisa kompetisi. Itu bisa jadi kompetitif. Jadi bukan dari game kalau saya lihatnya, lebih dari konteks kompetisinya. Ketika memang orang-orang mengadakan kompetisi untuk game tersebut, itu jadi kompetitif. Sebaliknya kalau misalnya mau game didesain kompetitif apapun, kalau gak ada yang bikin lomba ya gak ada kompetisinya juga. Kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya lucu ya, karena namanya orang kan dari kita kecil lah gitu. Apapun yang kita bisa permainkan, pasti kita bikin lomba ujung-ujungnya. Apa itu cuma jauh-jauhan lempar batu, atau siapa yang bisa ngambil bunga paling banyak dalam 1 menit gitu. Like competition kan itu bagian alami dari insting manusia gitu. But it's actually very interesting. Like apapun yang bisa dimainin, pasti manusia akan bikin kompetisinya. Tapi yang mana yang masuk ke olahraga kompetitif ya itu yang susah nanti itu. Ya, siap. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Muhammad Iksan. Berdasarkan pengalaman pembicara, bagaimana best practice dari pengaturan e-sport di luar negeri? Apakah self-regulatory atau apa status quo seperti Indonesia pada saat ini? Gitu. Mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu oleh Pak Yohanes. Nah, kalau ini saya pribadi merasa belum melihat bentuk yang paling ideal. Mungkin jawaban saya mengulang-ulang ya dari tadi, tapi di akhir hari sama aja masalahnya. Terlalu baru, terlalu luas, terlalu banyak komponen yang berinteraksi, dan terlalu banyak hal yang belum ada presidennya. Di satu sisi, kalau kita bilang self-regulatory, ada aspek-aspek dari situ yang memang akan bisa self-regulatory. Tapi kalau kita lihat e-sport, salah satu yang paling bikin brand-brand atau perusahaan mau masuk kan 2 komponen kan. Audience yang besar sekali, dan angka-angka yang gede sekali dari segi keuangan. Dalam potensi profit atau marketing power atau apa gitu. Mungkin saya yang pesimis, tapi selama ada dana atau angka-angka keuangan yang sangat besar, self-regulatory ini seringkali kalah lah dengan godaan untuk mengikuti angka gitu. Jadi, ideally menurut saya, bentuk akhir apapun nanti bentuk akhirnya, karena saya juga belum kebayang kalau sejujurnya gitu, akan memiliki komponen dari kedua aspek tersebut. Karena e-sport itu nggak bisa diatur oleh satu tumpukan dokumen, karena dia terlalu dinamis, dia terlalu berubah cepat. Tapi kebalikannya, kalau hanya dibiarkan tanpa upaya membuat parameter, seenggaknya parameter umum akan kacau juga gitu. So dari aku sendiri, aku rasa ujung-ujungnya akan ada gabungan dari kedua aspek tersebut itu sih. Karena kalau kita perhatikan e-sport di luar negeri ya, sama berapa gerakan-gerakan paling besar, kayak misalnya Activision Blizzard saat ini, atau dengan berapa hal di Dota tahun lalu kalau nggak salah. Itu datang dari dalam ekosistem sendiri, yang angkat tangan dan bilang, ada sesuatu yang salah di dalam ekosistem ini. Nah, pada saat ada angkat suara seperti itu, suatu ekosistem harus memiliki sistem untuk bisa melanjutkan itu mungkin bukan laporan ya, untuk melanjutkan poin itu gitu. Karena self-regulatory akan susah aja efektif menurut saya di dalam skop e-sport yang seluas dan sebesar ini gitu. Dan satu lagi, balik ke poin tadi lagi nih, berbeda dengan semua olahraga lain, di akhir hari di e-sport ada publisher, ada perusahaan-perusahaan multinasional yang pasti nggak mau di self-regulatory. Kalau self-regulatory, mereka akan kuasa full. Apakah itu hal positif atau negatif? Belum kebayang sebetulnya sih. Apakah itu mungkin saja ada suatu bentuk di mana yang paling bagus bagi e-sport adalah perusahaan yang membuatnya yang dikasih wewenang full 100%. Maybe that's the answer. I don't know. Maybe yang paling benar adalah mereka menciptakan, tapi kompetisi diatur semua oleh regulasi di setiap negara. Mungkin itu yang paling benar. Ini terlalu awal aja. Ini tahap terlalu awal untuk bidang yang terlalu luas dan terlalu growing untuk bisa menjawab hal seperti itu dengan fix dan definite saat ini. But I personally, aku percaya bahwa akan ada gabungan dari kedua itu yang bergabung untuk mencapai bentuk ideal. Tapi dengan mengingat satu hal bahwa e-sport ini sangat dinamis, bentuk ideal aja bisa-bisa berubah loh tahun ke tahun, atau 2-3 tahun sekali bisa berubah loh bentuk idealnya loh.
Jadi ini sesuatu yang belum pernah ada dalam sejarah olahraga di dunia apapun. And it's gonna be very challenging buat semua stakeholder untuk bisa stay ahead of the trend gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Yohanes. Lalu kalau dari Bang Rangga sendiri gimana? Apakah setuju yang self-regulatory atau setuju ada peraturan aja? Kalau dari saya melihatnya, saya setuju dalam banyak hal bahwa ini masih space yang kita sendiri sebenarnya akan sangat banyak perdebatan tergantung dari perspektif pribadi kita terhadap apa pentingnya adanya peraturan di sini atau enggak. Jadi kalau misalnya kita melihat di luar, tadi kan di sini best practice pengetahuan e-sport di luar negeri itu seperti apa sih? Ini kalau yang dari saya amati, ini saya ngambil contohnya dari report DLA Piper. DLA Piper karena itu kan termasuk satu global law firm yang cukup reputable lah. Nah, ini saya ambil contoh ada 2, di Inggris sama Ukraine. Kalau di Inggris, ini kenapa saya ambil contoh begitu? Karena kalau Inggris kan udah well developed banget, kalau Ukraine kan salah satu the purest country beside Moldova, yang dimana ini timpang sekali sebenarnya. Nah, kalau kita bicara Inggris sendiri, sebenarnya pengaturan kalau kita dari report DLA Piper ini, dia tidak ada sertifikasi yang dia wajibkan untuk sebuah game ini dapat dijadikan sebagai e-sport. Jadi PBS ini kalau misalnya report ini up to date, bisa jadi malah mempunyai pengaturan yang tadi kan dia kalau PBS ini ada pengaturan game sendiri kan, itu bisa jadi malah sesuatu yang di atas Inggris sebenarnya, yang lebih maju atau enggak itu tergantung dari perspektif. Karena kan itu cukup pro kontra di sosial media, tapi di Inggris sendiri tidak mengatur. Inggris sendiri hanya mengatur lebih ke gamenya di mana video game yang digunakan dalam e-sport turnamen dan para audiens yang bisa mengakses perlombaan tersebut untuk menonton perlombaan tersebut itu harus sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan oleh Pan European Game Information Rating System untuk ngerating game tersebut. Dalam arti kalau misalnya kayak Dota anggap aja itu ratingnya teen, misalnya hanya untuk 13 tahun ke atas, itu harus dipastikan bahwa turnamen Dota di Inggris itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang di atas 13 tahun. Baik itu pemainnya maupun orang-orang yang menontonnya. Tapi secara umum, kalau kita di report DLA Piper ini, yang menarik buat saya secara pribadi adalah banyak dari pengaturan ini justru malah lebih ke gambling. Lebih ke gambling di mana kayak pengaturan main e-sport ini lebih ke gambling ya, bukan ke e-sport ya sebenarnya kalau saya lihat dari report ini. Di mana ini jadi sesuatu yang pada akhirnya bertolak belakang dengan Ukraine. Ukraine itu justru kalau kita dari report ini, dia di sini lebih ke hal-hal yang diatur itu bahwa video game itu misalnya contohnya tidak boleh memuat simbol-simbol yang ada dilarang, misalnya kayak rezim totaliter atau Nazi atau semacamnya, dan dia sangat melarang gamble. Jadi ketika di Inggris ini pengaturan lebih kepada kayak gambling untuk pertandingan termasuk pertandingan e-sport. Ya karena kan istilahnya gak usah di Inggris juga sih, kayak di sini juga kan kita kalau misalnya ada pertandingan e-sport apapun itu kan ada website yang dimana kita bisa taruhan kan, Valorant aja. Kita bisa sebenarnya taruhan kayak pertandingan kemarin kayak Boom, kita bisa taruhan kalau misalnya Boom menang kita dapat duit berapa tuh misalnya mungkin aja ada website mengakomodir itu. Nah kalau Inggris tuh sebenarnya lebih fokus di pengaturan gamblingnya, di mana kalau kayak negara seperti Ukraine pengaturan ini sangat minim sekali, yang dimana dia lebih kepada melarang game seperti apa yang boleh dimainkan, dan tidak dimana kalau sebuah game ini tidak ada skillnya, dalam arti lebih kepada based on chance, itu akan dilarang sama sekali. Jadi kalau misalnya ada kalau dari report ini, kalau misalnya kayak Dota gitu, atau Dota itu kan sangat skill banget tuh, skill based banget, itu harusnya boleh. Tapi kalau misalnya kayak
website yang dimana kita kayak bukan judi, kayak ya benar judi kayak nebak. Yang ada gacha lah. Ya, ada gacha atau mungkin kita kayak ngejudiin kayak antara Tundra sama apa kemarin OG siapa yang bakal menang. Itu nggak boleh. Nah, intinya gini, dari yang saya tangkap dari report Dell Piper, ini pengaturannya akan sangat dipengaruhi oleh budaya. Budaya dalam arti kalau kita bicara apa Inggris yang mungkin budaya judinya di sana lebih konsep pada gambling ya mungkin pengaturannya ke arah situ. Ukraine yang mungkin lebih sangat konservatif, pengaturannya akan lebih kayak melarang simbol-simbol apa yang nggak boleh ada di game. Saya tadi baru mau nanya, Mas, menurut Mas Angga seberapa jauh budaya berperan, tapi udah dijawab duluan. Ya, dan kalau kita bicara Indonesia, nah yang menarik adalah ini kan di sini kan PBSI ini kan dia mengatur di pasal yang apa didebatkan kemarin kan, yang dimana dia akan mengatur apa game-game apa yang boleh untuk diadakan pertandingan di Indonesia. Nah, di pasal 39 ini. Nah, ini patokan ini yang akan jadi menarik nih. Dalam arti apakah mungkin di sini kan dia sebenarnya tidak menerapkan parameter kan. Dalam arti apakah mungkin tidak boleh ada darah misalnya, tidak boleh mengandung unsur apa misalnya asusila, tidak boleh mengandung apa lagi misalnya sara misalnya. Saat ini sejauh yang saya amati dia masih belum menerapkan parameter yang pada akhirnya akan digunakan untuk menentukan apakah sebuah game dapat dilakukan pertandingan e-sport atau tidak. Yang dimana jadi kalau kita lihat jadi pada intinya kalau dari saya lihatnya, saya sebagai orang hukum mendukung adanya pengaturan. Selalu. Jadi karena pengaturan itu akan memperjelas dan bisa jadi guidance dalam orang-orang hukum seperti saya bergerak. Nah, tapi apakah pengaturannya di Indonesia akan seperti apa ya? Itu yang mungkin masih, karena kan kita sebenarnya negara yang sangat beragam kan. Beragam dalam arti kita dibilang konservatif, iya, dibilang apa bebas juga, iya juga. Jadi budaya kita sangat kompleks sebenarnya. Jadi pengaturan yang mungkin muncul cukup sulit untuk ditebak kalau terkait e-sport ini. Apakah mungkin nanti misalnya suatu saat nanti ada pengaturan mengenai keasusilaan misalnya, apakah suatu saat nanti ada pengaturan mengenai misal tidak boleh menyinggung agama mungkin, saya nggak tahu. Tapi kalau dari saya mendukung pengaturan, di mana saya mendukung ada pengaturan yang lebih clear untuk e-sport ini, tidak self-regulatory, tapi seperti apa pengaturannya, ya akan sangat ini. Kita perlu melihat nanti ke depannya seperti apa. Oke, terima kasih Bang Rangga jawabannya. Mungkin kalau dari Indonesia budayanya kayaknya yang harus ditertibin terlebih dahulu fans-fansnya deh, agar nggak bullying terlebih dahulu ya. Kayaknya itu deh. Apalagi kalau misalnya kalah taruhan, nah kemudian error para playernya mungkin seperti itu. Tapi ya udah, intermezzo aja gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan dari Claudius Fabian Pramana Putra. Nah, ini pertanyaan berkaitan dengan hukum. Izin bertanya bahwa peraturan PBSI 34/2021 ini apakah sudah sesuai dengan ketentuan kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia? Mengingat peraturan ini merupakan regulasi turunan dari UU. Nah, karena jika dicermati, peraturan ini tidak memuat lampiran penjelasan, di mana baik umum maupun pasal demi pasal. Mengingat melalui penjelasan dalam sebuah peraturan, maka dapat mengurangi ambiguitas ataupun multitafsir yang ada dalam bentuk tubuh. Nah, ini menarik karena kita sempat singgung sedikit ya, Bang Rangga di chat. Gitu. Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu, Bang Rangga. Oke, ini sebenarnya salah satu hal yang waktu itu sempat begitu peraturan ini keluar, kebetulan banget ini satu topik pertama yang saya diskusikan dengan rekan-rekan lawyer juga di Jakarta. Kayak sebenarnya dasarnya apa ini pembuatan pengaturan ini? Karena kan kalau kita lihat mengingatnya, ini kita ambil buka peraturan PBSI-nya ya. Kalau peraturan nomor 34 ini, dia hanya mengutip dua hal. Mengingat Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem olahraga nasional, mengingat peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan. Nah, kalau kita lihat di dua peraturan tersebut, itu memang banyak delegasi. Delegasi itu dalam arti, kayak misalnya Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tuh kayak pengaturan mengenai pembinaan olahraga nasional akan diatur dalam peraturan pemerintah, misalnya. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagian mana dari Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 dan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2007
yang memberikan delegasi untuk dibuatnya pengaturan ini, pengaturan nomor 34 ini. Karena kalau kita lihat dari pengaturan, misalnya contoh PP 16 tahun 2007 tadi, kalau kita lihat di pengaturan tersebut, ya yang diatur di PP 16 tahun 2007 lebih kepada PBSI-nya. Kayak tadi yang dijelaskan di awal, misalnya di pasal 47 ayat 3 itu mengatur syarat untuk misalnya masyarakat pengen membentuk organisasi seperti PBSI. Itu benar diatur. Dan memang benar kalau kita bicara status PBSI itu mengingatnya dua tadi. Mengingat Undang-Undang Nomor 3 2005 dan PP 20 2007. Nah, pertanyaannya adalah tadi untuk pengaturan yang lebih lanjut, misalnya kayak contoh perwasitan, contoh perwasitan dalam e-sport ya, bukan perwasitan secara umum. Terus juga untuk pengaturan mengenai misalnya apa itu e-sport sendiri, menuju ke mana? Ketika dia misalnya, contoh nih, definisi e-sport. E-sport adalah cabang olahraga prestasi dan profesional dengan mempertandingkan game yang diakui secara nasional oleh pengurus besar e-sport Indonesia. Dari mana dasar ini? Pengaturan atasnya apa? Jadi kalau kita bicara dari peraturan perundang-undangan, dari mengenai terkait peraturan PBSI nomor 34 ini, dan ketentuan kerangka peraturan perundang-undangan, ini sebenarnya kayak, kalau kita bicara mengenai PBSI sendiri clear. PBSI sendiri itu memang organisasi yang valid, dan dasarnya kedua peraturan mengingat tadi, itu memang resmi di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 dan PP 16 tahun 2007. Tapi apakah PBSI punya wewenang untuk membuat pengaturan nomor 34 ini? Ini yang masih abu-abu. Makanya kan kemarin kalau kita baca di berita kan dari salah satu pengurus Espas sendiri kan memprotes kan, PBSI kelewat batas. Ya di situ memang apakah PBSI kelewat batas ya? Belum tentu karena tadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Yohanes juga, sebenarnya kayak peraturan perwasitan, peraturan mengenai kompetisi ini, atau mungkin kayak iuran dari tim itu, kayak di olahraga basket pun juga ada. Iya. Tapi kayak, apakah memang dari dua peraturan ini PBSI berhak membuat pengaturan tentang e-sport sampai sedetail ini? Nah ini yang akan jadi pertanyaan. Saya potong sebentar Mas, contoh yang tadi itu. Ya. Kayak misalnya di basket kan. Di basket aja tuh sampai merek bola yang boleh dipakai pertandingan diatur loh. Hanya boleh satu brand aja. Itu coba kebayang kalau misalnya PB Esport mengatur hanya boleh satu merek handphone yang boleh pakai main. Kayak apa nanti medsos. Jadi memang banyak space yang masih baru buat ini sih. Baik sepak bola, basket, hampir semua olahraga memberikan regulasi mengenai spesifikasi dan parameter peralatan, lapangan, tinggi rumput, tinggi ring, tebel netnya. PB Esport itu kita belum ada masuk sampai sana loh. Masih benar-benar umum sekali sebetulnya. Dan itu akan menarik going forward sih. Benar yang tadi Mas bilang sih. Like, susah untuk langsung bisa bilang, oh landasannya dari sini. Kalau bidangnya sebaru ini. Setuju. Dan ya kalau misalnya kita bertiga kita bikin olahraga baru lah, kita apalah namanya loophole ball gitu, ada gawang, ada lapangan gitu, kita bisa dengan sangat mudah pas kita bikin regulasi, ini dari mana? Oh dari basket, dari badminton, dari bola. Kalau e-sport dari mana? Nggak tahu, masih baru sekali. Jangankan e-sportnya yang merupakan derivatif dari gaming segala macam gitu. Aturan-aturan untuk digitalnya aja masih kadang-kadang ambigu untuk beberapa aspek gitu. Sedangkan gaming kan itu kan turunan dari atas ini dulu gitu. Tapi ya menarik sih. Kalau saya boleh tambahkan tadi juga ke pertanyaannya ini, akan bertanyakan lampiran ya. Memang satu yang saya tahu bahwa penerbitan regulasi ini sebetulnya ditandatangani dan udah lumayan lama, udah beberapa bulan yang lalu. Tapi untuk di publikasinya itu baru bulan ini, dan memang akan ada proses sosialisasi. Cuma karena sebetulnya PB Esport itu kan staffnya pertama nggak sebanyak yang orang kira gitu, bukan kayak ratusan orang.
Dan saat ini memang pengurus-pengurus PBSI yang lebih menguasai dan akan menghandle sosialisasinya memang sedang fokus di persiapan PON eksibisi yang akan berlangsung kurang lebih sebulan dari sekarang. Pas sebulan kalau nggak salah ya. Sekarang tanggal 22 Iya, ya. betul. 24 Di malah. September ya. Nggak nyampe sebulan dari sekarang. Oke. Jadi memang itu salah satunya. Jadi lampiannya sebetulnya ada, itu pasti. Cuma mungkin belum sempat di post dan apa, karena memang proses sosialisasinya ini memang sedikit terkendala karena kita mesti fokus di persiapan PON-nya. Tapi itu sudah ada di agenda untuk diadakan secepatnya setelah PON. Oke, siap. Terima kasih Pak Yohanes. Saya mau izin nambahin sih sebenarnya nggak perlu ada juga sih sebenarnya penjelasan kan. Kalau misalnya yang perlu ada itu di tingkat undang-undang. Koreksi saya kalau saya salah, Bang Rangga. Dan peraturan pemerintah dan beberapa yang lain adalah cek aja di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 gitu. Nggak harus ada kok. Ya, tapi untuk beberapa hal karena ini sangat kompleks, memang bagusnya ada sedikit penjelasan sih. Boleh gitu. Baik, nah kita masuk ke pertanyaan terakhir ya karena sudah mau jam 8:30. Dari pertanyaan dari Tony Febrianto. Nggak kerasa ya? Iya, saya juga kerasa. 9 aja. Oke, karena ini pertanyaan terakhir dari Tony Febrianto yang dari tadi masuk tapi nggak bisa nyala mic-nya. Bagaimana validasi untuk kejuaraan internasional yang diadakan di luar negeri? Dan saya juga mau tambahin sih, jadi kan saya juga kepikiran kan kalau misalnya kayak FIFA itu Piala Dunia itu kan udah clear ya, ada seleksi-seleksinya terlebih dahulu nih. Nah, kalau misalnya nanti ke depannya kan seperti yang diinginkan juga dari Pak Yohanes kan inginnya agak lebih besar kan. Misalnya kalau misalnya saya mengikuti Dota 2 kan ada seleksinya itu untuk the international misalnya seperti itu. Ya, kualifikasi. Nah, apakah harusnya tuh terintegrasi gitu? Jadi ada seleksi nasional, habis itu seleksi region, habis itu baru tanding di luar dan bagaimana. Dan juga validitasnya terus nanti seperti apa yang PBSI ini, jangan sampai udah capek-capek kita seleksi di PBSI-nya terus nyampe Valve siapa lu gitu. Kenapa lu yang ini kayak gitu. Boleh mungkin dijawab terlebih dahulu oleh Pak Yohanes. Ini sebenarnya menarik sekali nih, karena di e-sport apa ya, kayak kalau kita lihat turnamen-turnamen besar di dunia ya, apapun itu, liga-liga sepak bola lah atau liga NBA gitu, itu satu tim main di liga itu kemungkinan di liga itu aja. Jadi Chicago Bulls mainnya di NBA hanya di NBA, Real Madrid La Liga hanya La Liga gitu. E-sport itu karena sistemnya bukan hanya liga tapi juga turnamen, kita bisa main di mana aja, di mana eventnya ada. Now, publisher sebisa mungkin mereka mencoba merancang sistem di mana event-event mereka saling berkesinambungan. Jadi menang di MPL masuk ke M1 misalnya. Tapi sekali lagi di sini e-sport memiliki sesuatu yang olahraga lain tidak miliki. Contoh paling gampang is TI. TI membawa nama tim saya nggak tahu bilangnya apa ya, kayak bukan tim nasional lah gitu. Dibilang tim swasta juga salah sebetulnya ya, maksud nggak cocok sebetulnya. But I mean, saya rasa semuanya tahu maksud saya apa gitu. Like bahwa entitas pribadi gitu. Tapi bermain di level global. Jadi memang sekali lagi ini tantangan lagi yang baru lagi gitu. Karena yang paling mendekati menurut saya mungkin tenis atau golf kali ya. Di mana seseorang bisa main major atas nama pribadi. Memang dia dikenal sebagai pemain negara apa gitu, tapi actually bermain sama dia pribadi, bukan atas nama federasi, bukan atas nama negara. Mungkin yang paling mendekati di situ sebetulnya. Karena kalau untuk olahraga tim, mungkin ada tapi saya nggak nyadar ya. Tapi setahu saya tidak ada format olahraga tim di mana suatu tim yang berbasis di suatu negara mengikuti kompetisi turnamen atau apa di negara lain seperti di e-sport gitu. Semuanya hampir pasti pakai nama negara atau kualifikasi dari negara tersebut. Betul. Kayak ya contohnya Mobile Legends gitu. Dan kalau nggak salah PUBG M juga kebanyakan berkesinambungan kalau nggak salah. Tapi misalnya tiba-tiba ada yang mau bikin nih wilayah-wilayah yang fundingnya bagus, misalnya Timur Tengah gitu. Dubai Esport Open misalnya. Turnamen gede, hadiah besar, siapapun boleh ikut gitu. Itu kita ngeliatnya seperti apa gitu. Apa kita bandingkan itu dengan Wimbledon di tenis misalnya? Atau US Open di golf? Memang suatu pertanyaan menarik sekali. Jadi
Dan balik lagi ke tadi pernyataan Mas Angga kan, yang punya wewenangnya siapa ujung-ujungnya? Atau nanti bisa-bisa muncul kayak gini, Mas. Muncul keadaan di mana di beberapa negara yang punya wewenang kompetisi adalah yang ditunjuk negara misalnya. Di tempat lain mereka bilang terserah publisher lah gitu. Itu pas sampai ke internasional gimana urusnya tuh? Dan biasanya di mana muncul bingung-bingung kayak gini ya di situ muncul lawyer-lawyer untuk bidang itu. Iya, Jadi, benar. tapi it's actually very interesting. It's benar-benar sangat menarik sebetulnya. Like bagaimana cara menvalidasi sesuatu yang sistemnya actually gabungan dari beberapa sistem yang kita kenal tapi juga sangat unik dari semua sistem yang kita kenal sebelumnya. Apa kita pecah per cabang? Oh, Mobile Legends dia pakai sistem kualifikasi jadi itu satu. TI itu yang bertanding bukan tim nasional otomatis. Berarti itu pasti atas nama tim. Jadi itu beda lagi aturannya. Susah juga nanti. Tapi emang itu satu dari e-sport itu. Bukan hanya dari gamenya ya. Nggak pernah bosen lihatnya. Selalu ada sesuatu yang bisa diperdebatkan, didiskusikan, dibicarakan gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak Yohanes atas tanggapannya. Nah, kalau dari Bang Rangga gimana nih? Nah, ini tergantung nih, validasi ini apakah untuk pemainnya atau untuk kompetisinya. Karena gini, That's kalau contoh kalau untuk pemainnya nih, waktu itu saya sempat ngelihat ada satu pertanyaan menarik banget. Contoh nih misalnya kayak di sini kan Valve belum ada nih, Dota 2 mau itu Blizzard, mau itu Valve atau siapapun yang menaungi Dota 2 ini belum ada nih. Ya Valve lah kita anggap aja. Bagaimana status Whitemore sama Stepper yang bermain di tim TI, T1. Kayak T1 kayak dan di TI. Iya dan di TI. Apa nanti jangan-jangan nanti mereka pas lagi mau bermain di TI itu dihalangi sama PBSI karena Valve belum terdaftar. Dia jadi tidak bisa termasuk ke dalam atlet profesional sesuai dengan peraturan PBSI nomor 34 ini. Nah, mungkin pertanyaan saya lebih menarik, Mas Angga. Dia orang Indonesia tapi main di tim luar negeri, bertanding di luar negeri. Punya wewenang nggak kita ngomong? Nah, itu juga. Timnya T1 luar negeri. Kompetisinya TI luar negeri. Kewenangan kita di mana? Benar. Makanya jadi kalau kita bicara mengenai tadi validasinya sampai ke kompetisi, ya di sini bisa dibilang kewenangan kita atau bahkan gak usah kita bicara PBSI ya, Indonesia. Kewenangan Indonesia untuk mengatur itu ya bisa dibilang ya gak ada. Kita punya hak apa untuk mengatur di internasional? Siapa berhak ngatur Gaben? Gak boleh. Ya kan? Gak gitu. Tadi ya mau Half-Life gak dikeluarin sampai 3, boleh aja. Gak apa-apa. Ya lanjut. Sudah 20 tahun penantian kayaknya tuh. Aduh. Berapa tahun ya sekarang ya? Lama banget. Oh, udah lama gitu. Lanjut Bang Rangga. Nah, bahkan kalau kita bicara TI itu sendiri, kayak dulu kan misal TI itu sempat ada kan yang saya ingat banget di Seattle misalnya. Kayak belum tentu peraturan belum tentu dia tunduk kepada peraturan juga. Belum tentu dia tunduk misalnya kayak peraturan di Amerika misalnya kayak belum tentu juga. Jadi Seattle itu kan tunduk. Jadi belum tentu ketika TI diadakan di Seattle dia harus tunduk pada peraturan Amerika misalnya kayak untuk mengadakan e-sport. Kalau Amerika gak ngatur e-sport apa yang mau diatur? Ini paling izin penyelenggaraan event paling. Nah, sejauh-jauhnya itu izin keributan, izin penyelenggaraan acara, gitu-gitu aja. Dan actually TI awal itu mereka pas memang ngatur izin bingung. Kayak Seattle kan, ini apa gitu? Dibilang konferensi bukan, hobi juga bukan, kompetisi bukan. Iya. Cuman jangan sampai nanti malah sebaliknya Bang Rangga, ketika malah kita jadi nggak bisa jadi hostnya TI gara-gara dihalangi. Wah, kalau gitu ribut sih, gue juga ikutan gitu. Jangan lah. Wah, jangan. Filipina udah, Singapura udah, gitu kan, udah dekat lagi. Ya, lanjut Bang Rangga. Benar. TI Jakarta sih kalau ada, wah itu keren banget sih. Iya, dateng lah pasti. Gitu. Dulu aja pas GCC di BSD itu heboh banget saya. Kayak wah, akhirnya ada namanya Dota di Indonesia itu langsung. Iya. Apalagi TI. Turun ke jalan. Iya. Harusnya sih bisa ya. Kan menghalangi gitu. Iya, stop semua klien.
Pak Rangga ini gimana kasus ini? Stop. Ya. Ini ada kasus lebih penting. Iya. Bukan masalah duit. Siap. Oke. Nah, kalau sekaligus aja Bang Rangga, apa nih closing statement-nya gitu untuk di webinar kali ini dan juga mungkin harapan dari Bang Rangga terhadap e-sport ke masa depan di Indonesia. Oke, kalau dari saya pribadi sebagai kebetulan kan positioning saya adalah sebagai lawyer dan gamer yang suka bermain di turni-turni amatir lah, di mana saya sangat excited. Jadi kenapa kalau diperhatikan sebenarnya saya untuk e-sport ini sendiri ketika PBS ini muncul viral dan peraturan 34 ini keluar, saya tidak langsung komentar. Kenapa? Karena ini sesuatu yang menarik banget. Kayak instead of kayak rusuh mengenai viral-viralnya, saya memilih untuk mempelajari ini. Kayak wah ini keren dalam arti ini perkembangan yang sangat menarik di dunia e-sport, yang dimana pada akhirnya muncul suatu peraturan, suatu lembaga yang mencoba mengatur mengenai e-sport ini. Karena kan saat ini sejauh ini kita sebenarnya lebih ke kayak bisa dibilang self-regulatory, kayak ya yang disebut kayak tim e-sport profesional, kayak gak ada definisi hukumnya apa. Kayak PT-nya izinnya sendiri deh, kita bicara izin, keperizinan di OSS. Kalau misalnya ada suatu PT pengen menyelenggarakan usaha e-sport, itu sebenarnya dia iya KBLI-nya apa? Itu dulu deh yang lebih simpel. Nah, itu ini pada akhirnya muncul suatu lembaga yang mencoba mengaturnya, dan saya terlepas dari isinya yang menuai pro kontra, ini suatu pengembangan yang menarik. Dan saya sebagai lawyer, sebagai praktisi hukum, dan sebagai gamer, saya akan mengikuti banget. Dan saya excited. Terlepas dari pro kontra yang timbul karena isi peraturan ini, di mana ya saya juga gak semuanya, dalam arti ada yang begitu saya baca kayak, ini apa benar bisa begini ya? Kayak izin tadi misalnya, tapi saya excited. Saya sangat excited dengan perkembangan dunia yang saat ini sangat masih banyak ruang untuk pengaturan ini. Masih kayak bisa dibilang masih blue ocean banget lah, masih kayak kemungkinan tidak terbatas. Siap, terima kasih Bang Rangga atas closing statement-nya. Dan kalau Pak Yohanes, gimana nih closing statement-nya? Kalau saya lihatnya sedikit beda ya, karena saya bukan latar belakang di hukum gitu. Saya latar belakangnya di olahraga gitu. Peraturan apapun juga yang memungkinkan atau lebih memudahkan kita semua untuk bertanding, berkompetisi, mengembangkan atlet, membina, itu bagi saya positif gitu. Posisi saya dalam peraturan PBSI ini pada saat diumumkan ada pro kontra di sosmed itu sedikit aneh gitu, karena di satu sisi saya terlibat pembuatannya karena saya di PBSI. Di sisi lain saya sebagai fans e-sport, sebagai orang olahraga, ada hal-hal yang mungkin nggak 100% serk. Tapi saya bisa pahami gitu. Jadi kan yang kita mesti ingat adalah bahwa regulasi seperti ini kompleks, apalagi tentang suatu bidang yang parameter dan semua komponennya masih baru sekali. Jadi sangat sulit untuk membuat satu regulasi cetakan pertama langsung benar. Itu nggak mungkin menurut saya. Jadi perlu waktu dan kerjasama dari semua stakeholder di bidang ini, termasuk juga fans. Karena fans itu sebenarnya salah satu komponen paling penting dari e-sport. Tetapi feedback-nya tuh jangan kayak langsung pos-posan, langsung bikin konten yang nyindir-nyindir semua tanpa memahami bahwa di belakang ini ada plan lebih besar mungkin gitu. Ya, yang pertama mungkin tunggu sosialisasi yang lengkap dari PBSI setelah PON. Yang kedua juga mesti diingat bahwa ini kompleks dan banyak sekali orang yang terlibat. Kayak kan ada di sosmed itu, ada yang bilang, oh saya atas nama organisasi ini, itu salah bikinnya. Saya atas nama ini. Di dalam PBSI itu ada perwakilan dari hampir semua organisasi. Ada dari YESPA, AFKI, ada dari tim-tim e-sport, ada dari CEO, ada dari coach, ada dari mantan player. Jadi sangat nggak cocok kalau kritikannya adalah, oh ini orang-orang apa yang bilang boomer-boomer yang ngatur e-sport. Orang banyak sekali owner-owner dan orang-orang di operasional tim e-sport yang terlibat di pembuatan ini. Jadi itu perlu diingat juga gitu. Ini bukan hanya satu pihak aja yang membuat. Ini memang prosesnya lama, lebih dari setahun, dan kalau dihitung man hour kan, kalau law firm kan juga hitungnya saya nggak tahu billingnya tuh kayak man hour apa gitu. Ini
Ribuan 20 jam tahun. loh. Bukan hal yang simple. Dan iya memang ada hal-hal yang ada kekurangan memang, ada hal-hal yang perlu dibenahi, ada hal-hal yang trial and error. Tetapi ada juga hal-hal yang sudah positif, yang sudah mulai menjelaskan misalnya untuk player, untuk tim segala macam. Tentu ada haters yang akan bilang ya kalau bagus ngapain diomongin, nggak usah dibahas lah yang bagusnya. Perlu juga sebetulnya karena ini baru sekali. Feedback itu kalau ada positif dan negatif itu fine. Tapi yang kita perlukan bukan hanya feedback yang cuma positif tinggal gitu. Mesti ada suatu dialog. Ini sebuah pembicaraan interaktif di antara semua stakeholder. Karena di akhir hari kan ini tujuan kita bersama kan. Suatu ekosistem e-sport yang bisa mengembangkan e-sport di Indonesia sampai level di mana kita bisa menghasilkan atlet level dunia, tim-tim level dunia, piala-piala juara dunia kita tambah lagi gitu. Jangan cuma yang udah ada kita tambah terus. Jadi di akhir hari ini bukan suatu usaha daripada PBSI, tapi usaha bersama. Karena suatu PB itu sebetulnya adalah perwakilan dari semua stakeholder di suatu olahraga, bukan hanya satu pihak tertentu. Dan itu yang ada sedikit miss kayaknya di aksi yang muncul dari kemarin itu saya lihat sosmed viral itu gitu. Kayak ada beberapa orang nggak, ini bodoh yang bikin bla 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 bla. Loh, atasan kamu di situ loh. Tim owner kamu di situ loh. Coach kamu di situ loh. Jadi perlu sedikit ada kesabaran karena ini pasti butuh waktu, nggak akan langsung selesai. Tapi goal akhir adalah dari PBSI dan semua komponen pun, ISPA, AFGI semua, goal kita sama kok. Membuat e-sport Indonesia menjadi role model untuk semua ekosistem e-sport di dunia. Nggak usah muluk-muluk ya. Langsung sedunia aja kita hantem kan. So at the end of the day itu sih, like ini masih step pertama bukan ya, mungkin step 3, 4, 5. Tapi masih ada 1 step lagi lebih yang mesti kita lakukan. So it's just kerjasama, sedikit sabar, dan kalaupun ada apapun yang tidak cocok, buka jalur komunikasi dan dialog. PBSI terbuka kok buat itu. Siap, baik. Terima kasih atas closing statement-nya Pak Yohanes. Terima kasih juga Bang Rangga sudah mau mengisi webinar ini, mau berdiskusi bersama kita membahas tentang e-sport yang sebenarnya rame, tapi ternyata webinarnya nggak rame-rame banget, emang cuma pengen ngomong, pengen rusuh doang seperti biasa gitu. Fans sport begitulah ya gitu. Tapi terima kasih sudah mencerahkan dan juga semoga diskusinya itu bisa membawa kemajuan pada e-sport di masa depannya. Dan berarti dengan demikian webinar kali ini sudah selesai, dan terima kasih juga pada para peserta dan juga para penanya yang sudah antusias bertanya kepada para narasumber. Baik, dengan demikian berarti webinar kali ini akan saya tutup. Terima kasih banyak Bang Rangga, terima kasih banyak Pak Yohanes. Ya. Thank you semuanya, stay safe. Terima kasih semuanya.